Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anza'ahul a'ma. Karena seorang tunanetra, entah bagaimana nih, ada sebuah nama bisa muncul, Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Sekali lagi di dalam kuliah tafsir surat Al-Basa itu tidak penting siapa yang berwajah masam dan berpaling, entah itu Rasulullah, sahabat Rasulullah, atau siapapun. Yang penting adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia, khususnya kepada orang Islam terutama, yang sebagai rahmatan lil alamin. Engkau kalau berilmu, kalau pintar, jangan pilih-pilih kasih untuk memberi pengetahuanmu. Kalau datang seorang tunanetra pun yang menjijikan sekalipun, kau harus layani dengan baik begitu. Itu jauh lebih bermanfaat, lebih berbobot, lebih penting untuk dimaknai. Karena percuma kita kekeh itu ada Rasulullah, kita kekeh itu adalah sahabat Rasulullah, tapi kelakuan kita kayak begitu ya, tolol. Allah benci kepada seorang yang berilmu tapi pilih-pilih kasih. Untuk memberikan ilmunya, untuk menyampaikan apa yang dia ketahui tentang Allah, tentang Tuhan, atau ilmu apapun itu. Kalau dia seorang dokter ya berarti tentang kedokteran. Kalau dia seorang insinyur ya berarti tentang mesin. Islam itu bukan agama yang pelit. Itu yang Allah hendak ajarkan. Bukan masalah siapanya. Sekali lagi nggak penting siapanya. Sangat tidak penting. Yang penting adalah ketika engkau S3 di Al-Azhar Kairo, ketika engkau S3 di Qum Iran, ketika engkau berilmu, jangan ketika seorang bangsawan yang datang di hadapanmu, seorang raja yang datang di hadapanmu hendak menuntut ilmu, engkau layani dengan baik. Tapi ketika seorang yang menjijikan, tunanetra, engkau berpaling dan wajahmu masam karena tahu nggak akan menghasilkan duit. Kan sekarang banyak yang seperti itu. Ada ulama-ulama yang hanya melayani artis. Ada ulama-ulama yang hanya melayani orang-orang kaya. Ada ulama-ulama yang hanya melayani kaum-kaum pejabat. Itu terkenal itu kalau di sisi kaum pejabat. Saya mengikuti ulama itu. Begitu. Allah sangat murka. Allah sangat geram ketika pengetahuannya tentang dirinya, pengetahuannya tentang alam semesta, pengetahuannya tentang apapun dibuka lebar-lebar di hatinya, di pikirannya. Tapi ketika ciptaannya itu yang bodoh-bodoh datang kepada dia, tidak diperlakukan dengan baik, hanya karena miskin, hanya karena jorok, hanya karena gembel. Sekali lagi, kalau pakai logika para nabi yang maksum, bukan membela Syiah, bukan. Demi Allah bukan membela Syiah. Hampir tidak mungkin ini Muhammad. Pun kalau mungkin ini Muhammad, berarti Allah ingin memberikan pelajaran yang baik bagi umatnya. Kalau Muhammad saja aku tegur ketika dia tidak melayani dengan baik orang yang hendak menuntut ilmu karena dia buta,
Hei kau Pulan, kau baru lulusan Gontor aja sombong. Begitu. Kau tidak mau mendakwakan tentang aku yang kakinya buduk, orang-orang gila, orang-orang gembel. Tapi kalau artis yang mengundang, kalau pejabat yang mengundang, peduli setan dengan yang lain, aku datang. Itu yang penting, bukan siapanya. Sekali lagi, Allah itu terkadang seperti ayah kepada kita, seperti seorang guru kepada kita, seperti satu lagi lupa itu, seperti seorang sahabat kepada kita, ingin mengajarkan, wahai manusia, tidak semuanya itu aku beri pencerahan otaknya, akalnya. Ada yang belajar nyungsep puluhan tahun tapi tetap bodoh, tetap goblok, tetap tidak tahu apa-apa. Bukan berarti dia tidak aku sayang. Jangan kau sombong di hadapan dia. Di hari pengisapan itu seluruhnya, dari yang paling goblok sampai yang paling pintar, dari yang paling kotor sampai yang paling suci, mengharap, sangat mengharap belas kasihnya itu lebih cepat datangnya daripada murkanya. Kalau Anda paham tentang Islam, bagaimana luar biasanya menghormati manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jangankan kepada yang kaya Anda hormat, kepada yang miskin pun Anda sangat hormat. Karena bisa jadi dia miskin karena dia jujur. Bisa jadi dia miskin karena dia tidak mau membunuh temannya, tidak mau menikam temannya. Bisa jadi dia miskin memang karena dia tidak suka menghalalkan segala cara. Kedewasaan. Ada yang sampai tua, sampai bangkotan, sampai bawa tanah tidak tahu hal itu. Sombongnya luar biasa. Kalau tidak dipanggil Pak Haji nggak mau nengok. Kalau tidak disenyum duluan nggak mau senyum. Itu bukan etika Islam, itu bukan adab Islam. Baru punya mobil Mercy, kalau ada Avanza lewat dia nggak mau, ngalah, harus duluan. Bukan etika Islam. Makanya mindset, brandset ini Islam di mana-mana. Kan terbukti bagaimana menjilatnya Uni Emirat Arab, Arab Saudi semua mengakui Israel, coba. Sementara yang Syiah tetap kekeh ingin menghabiskan Israel. Kan tidak ada kekompakan, artinya memilih jalannya masing-masing. Ya orang kafir mah ketawa-ketawa aja, itu kelakuan umat Muhammad kok kayak begitu. Gobloknya luar biasa. Katanya Al-Qur'annya rahmatan lil alamin. Sebutir debu pun gak kelihatan rahmatannya di mana. Surat Abasa sekali lagi adalah bagaimana Allah sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai ayah ingin mengajarkan, wahai kau manusia, kau kalau berilmu jangan pilih-pilih kasih untuk memberi ilmu kepada siapapun.
Bahkan kepada pelacur sekalipun kau harus beri ilmumu itu. Alhamdulillahirabbil alamin.